Salam, selamat pagi. Apa kabar? Ya, salam, selamat pagi buat kita semua ya. Kita harus mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita caranya mengasihi Tuhan dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dan apa dampak bagi orang yang tentunya tidak mengasihi Tuhan ya. Saudara, ada satu ayat mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan ada banyak orang yang mengaku katanya mengasihi Tuhan. Katanya dia udah ngerti firman Tuhan. Katanya dia sering ke gereja. Katanya ikut sering kegiatan-kegiatan komsel dan segala macam. Tetapi kelakuannya itu tidak sama seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tentu sangat miris sekali ya dengan orang-orang seperti hal ini ya. Jadi saudara, orang yang mengasihi Tuhan tentu harus selaras dengan ketaatan ya, ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan akan sehari-hari apa yang diperbuatnya, apapun yang dilakukannya, apapun tindakannya itu harus berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya berkata kepada saudara bahwa ketaatan pada perintah Tuhan adalah bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Tanpa ketaatan kita belum mengasihi Tuhan. Jadi harus ada merger ya. Orang yang mengasihi Tuhan berarti dia taat akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, orang yang mengasihi Tuhan antara lain yaitu terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu itu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula aku harus saling mengasihi. Nah, jadi kita itu harus saling mengasihi. Jadi hukum utama dan terutama di dalam firman Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bahkan firman Tuhan menegaskan lebih dalam lagi bahwa kasihilah musuhmu ya. Nah, bukan ini lebih ini ya. Musuh kita harus kita kasihi. Nah, Alkitab menuliskan ada beberapa perintah utama, yaitu perintah mengasihi tadi ya. Yang kedua, ada perintah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Jadi kalau kita sudah mengerti tentang keselamatan, saya percaya bahwa kita itu harus memberitakan melalui kesaksian hidup kita. Ya, nggak harus membawa Alkitab dan segala macam, tentu melalui dengan kehidupan kita. Amin. Ya, bagaimana cara kita mengasihi setiap orang. Ya, jangan egois ya, dan jangan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kita harus mengalami yang namanya pertobatan. Yang pertama tadi apa? Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang kedua, kita harus memberitakan Injil. Yang ketiga, kita harus mengalami yang namanya pertobatan. Matius 4 ayat 17, sedang waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, bertobat, arti bertobat itu berarti betul-betul 180 derajat berbalik dari manusia lama menjadi manusia baru ya. Berbalik dari kejahatan yang tadinya berbuat jahat, kembali berbuat baik ya. Karena orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan akan terlihat dari apa? Buah kehidupannya. Amin. Ya, akan terlihat dari buah kehidupannya. Yang keempat ya, harus berbuah pertobatan dan buah roh ya. Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkan buah ya, buah yang dapat dirasakan, buah yang dapat dinikmati. Bukan harus kita hasilkan buah busuk, nggak boleh ya. Orang yang sudah dekat sama Tuhan tentunya harus mengalami namanya buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 harus ada ya. Dan itu kita usahakan dan jangan sampai berkurang akan hal itu ya. Yang kelima dikatakan bahwa perintah untuk percaya dan taat melakukan
firman Tuhan, ya, perintah untuk percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Yohanes 3:36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada pada atasnya. Jadi orang yang taat kepada Tuhan, ada hal yang baik yang akan Tuhan anugerahkan bagi dia, tetapi murka Allah akan datang ke atasnya bila mana, ya, bila mana dia tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau taat dapat berkat, kalau tidak taat dapat murka. Ya, pilih mana itu tergantung pada pilihan saudara. Ya. Nah, yang terakhir, kita belum mengasihi Tuhan bila gaya hidup kita belum sama seperti gaya hidup Kristus. Nah, maksudnya apa? Ya, gaya hidup Kristus itu seperti yang sudah saya bacakan di atas. Tentu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup, ya. Nah, jadi kita harus sama. Kelakuannya, tindakannya, perkataannya, perbuatannya, buahnya, semuanya itu harus sesuai dengan standarnya Kristus, standarnya firman Allah. Amin, ya. Nah, inti kesimpulannya buat pagi hari ini buat kita adalah ketaatan pada perintah Tuhan Yesus adalah bukti kita telah mengasihinya dengan segenap hati. Ya, jadi ketaatan kepada Kristus adalah bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Tanpa ketaatan berarti kita mengasihi diri sendiri dan menempatkan diri kita menjadi musuhnya Allah. Secara tidak langsung, orang yang tidak taat kepada firman Tuhan dapat dikategorikan dengan musuhnya Allah. Ya. Tuhan memberkati kita semua.